Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal ini. Semoga salawat kita selalu mengalir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan adanya peringatan ini, kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang dirahmati Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah. Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, guru, bisnismen, politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama makhluk Allah seperti kita, tetapi Allah mengangkat derajat beliau dan mengutusnya untuk dijadikan panutan seluruh manusia di muka bumi ini. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga perlu tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah. Bapak Ibu Dewan Juri yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan jahiliyah bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperan untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Rasulullah dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola keyakinan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh. Bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Rasulullah tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaannya, kita juga perlu mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai usaha perniagaannya sejak umur 12 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan, beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin.
dan masih banyak bidang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikianlah pidato singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini kita semua bisa meneladani akhlakul karimah dari beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ke Ciamis bersama Adi. Sampai di sana bertemu Bu Asih. Ceramah ini saya sudahi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.